warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Kartika Sari dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Misal seperti 1. Bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan, atau kulkul, suling, saluang, dan guntung. Cara memainkannya, alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. 2. Bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cebung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Bentuk percon. Istilah percon berasal dari kata pencu Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggapi datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan baik pencu ke atas maupun ke samping, umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat musik jenis percon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada setiap daerah, misalnya bonang, Jawa dan Sunda, terompong, Bali, kromong, Betawi, telempong, Minang, totobuang, Ambon, dan kangkaneng, Banjar, yang memainkan alat ini dengan cara dipukul. Berikut contoh alat musik dan cara memainkannya. Kentongan atau bentuk tabung. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut idor adalah alat memukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, marse, penanda azan maupun tanda bahaya. Ukuran kentongan tersebut berkisar di antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Sejarah budaya kentongan sebenarnya berasal dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Kentongan sudah ditemukan sejak awal Masehi. Setiap daerah tentunya memiliki sejarah penemuan yang berbeda dengan nilai sejarahnya yang tinggi. Di Nusa Tenggara Barat, kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Bedeng yang berkuasa sekitar abad 20 menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Di Yogyakarta, ketika masa kerajaan Majapahit, kentongan Kiai Gorobangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga. Di Pengasih, kentongan ditemukan sebagai alat untuk menguji kejujuran calon pemimpin daerah di masa sekarang ini. Penggunaan kentongan lebih bervariatif cara memainkannya. Kentongan merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang dapat berbentuk tabung maupun bentuk lingkaran, dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Dari lubang akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. Kentongan biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan untuk menghasilkan satu suara yang khas. Kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pendengar akan paham dengan sendirinya pesan yang disampaikan oleh kentongan tersebut. Bentuk pencon. Telempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Telempong ini dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini telempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Telempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15-17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang. Pada bagian atasnya telempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm. Sebagai tempat untuk dipukul, telempong memiliki nada yang berbeda.
Bunyi dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian, pertunjukan, atau penyambutan, seperti tari piring khas, tari pasambahan, dan tari gelombang. Talempong juga bisa digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Memainkan talempong butuh kejelian, dimulai dengan nada do dan diakhiri dengan si. Talempong biasanya dibawakan dengan iringan akordeon, instrumen musik sejenis organ yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya. Selain akordeon, instrumen seperti saluang, gandang, sarunai, dan instrumen tradisional Minang lainnya ada juga dimainkan bersama talempong. Ada juga beberapa jenis alat musik tradisional Minangkabau seperti pupu uik, daun padi, pupu uik, tanduak kabau, bansi, dan rabab pasisia jo pariaman. Mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, selendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian, pada yang Soetigna membuat angklung berlaraskan diatonis. Nada-nada angklung belum dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, bandut dan bandeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Jenis-jenis angklung tersebut adalah 1. Angklung kanekas. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. 2. Angklung gubrak. Angklung ini berasal dari kampung Cibiding, kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. 3. Angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun, digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. 5. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malabong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. 5. Angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. jenis musik ansambel tradisional. Gamelan jelas bukan musik yang asing. Popularitasnya telah merambah berbagai benua dan telah memunculkan paduan musik baru jazz gamelan. Gamelan melahirkan institusi sebagai ruang belajar dan ekspresi musik gamelan, hingga menghasilkan pemusik gamelan ternama. Pagelaran musik gamelan kini bisa dinikmati di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali, salah satu jenis seni bebunyian atau seni tetabuhan yang dianggap paling tua dan masih bertahan hidup serta berkembang sampai sekarang adalah alat musik gamelan. Di daerah-daerah tertentu sering disebut dengan istilah seni karawitan. Istilah karawitan pada saat sekarang di daerah-daerah tertentu, terutama pada lingkungan perguruan tinggi seni, sering digunakan untuk menyebut berbagai jenis alat musik daerah. Penyebutan istilah itu bentuk alat instrumental maupun vokal yang memiliki sifat, karakter, dan konsep serta cara kerja atau aturan tertentu. Banyak yang menggunakan istilah karawitan dengan berangkat dari dasar kata rawit. Menurut Kisindu Suwarno, karawitan berasal dari kata rawit yang berarti cabai rawit yang kecil serta halus indah. Indah artinya di sini adalah seni. Jadi karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berlaraskan pelok dan selendro. Sedangkan menurut N.M. Kussumadinata dari Bandung bahwa istilah karawitan adalah pancaran yang indah, yaitu seni artinya karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berlaraskan pelok dan selendro. Namun pada saat sekarang istilah karawitan sangat luas sekali pengertiannya. Jadi kalau istilah karawitan hanya seni suara yang berlaraskan pelok dan selendro saja, tidak mewakili pada jenis-jenis musik lainnya. Sementara jenis-jenis musik di Indonesia sangat beragam. Dengan demikian,
di era sekarang bahwa istilah karawitan adalah mencakup jenis-jenis alat musik yang berbentuk vokal maupun instrumental dan tidak hanya beralasan pelok slendro saja. Akan tetapi, seluruh bentuk jenis kesenian yang ada di Indonesia, dengan demikian bertolak dari pengertian itu, maka tidak heran bila istilah karawitan kemudian dapat digunakan untuk menyebut atau mewadahi beberapa cabang seni yang memiliki karakter yang halus, kecil, dan indah. Jadi, karawitan tidak hanya menunjuk pada gamelan Jawa, Bali, dan Sunda, namun karawitan juga menunjuk jenis perangkat alat musik lain di Indonesia. Contoh, talempong Sumatera Barat, gondang Sumatera Utara, kulintang Sulawesi Selatan, angklung Jawa Barat, arumba dan tifa. Dari 8G. Perkenalkan, nama saya Navita Rizkyani. Andi Indonesia Nabil, Ivana Kurniadi, Adi Sasal Sabil. Cantika Watikasari, kami akan menjelaskan cara memainkan musik angklung. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan berfungsi untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung, bunyikan sesuai panjang pendek nada, dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak putus-putus.